Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku, Lucy Meliane. Selamat datang kembali di segmen Buron alias hiburan nonton. Jadi di segmen ini aku bakal sering membawakan alur cerita film India pilihan aku. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang film yang dibintangi oleh Preity Zinta dan juga Saif Ali Khan. Di sini Preity Zinta berperan sebagai penyiar radio, sedangkan Saif Ali Khan berperan sebagai chef ternama. Bagaimana kisah cinta seru mereka? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Ambar tidak diakui lagi sebagai anak oleh keluarganya karena telah menolak lamaran sebanyak 12 kali. Keluarganya mengira bahwa sepertinya Ambar seumur hidup ingin melajang. Ia tinggal di Melbourne untuk kuliah kedokteran dan mencari kerjaan sampingan sebagai penyiar radio untuk menghidupi dirinya sendiri. Nicky Arora tidak suka dengan nama aslinya dan lebih ingin dipanggil Nick. Dia adalah seorang chef yang cukup terkenal. Suatu hari Nick diundang ke acara radio Salam Namaste untuk melakukan wawancara di sana. Namun pagi itu dia kesiangan. Ambar yang selalu on time menolak untuk memundurkan siarannya hanya demi Nick. Karena kesal, Ambar menyuarakan isi hatinya bahwa dia tidak suka orang yang telat. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya Nick memang tidak ingin berbincang dengan para pendengarnya di radio. Mulai hari itu, reputasi Nick dipertaruhkan. Sesampainya ia di restoran, rupanya tak ada satupun pengunjung yang datang ke restoran tempat ia bekerja. Di sini dia kena omel bosnya yang menyalahkan dia kenapa telat datang ke radio. Nick menganggap acara radio itu bodoh karena siapa sih yang dengar acara itu? Dan bosnya menjawab, istrinya mendengar, anaknya pun mendengar siaran radio itu. Setelah bertemu dengan temannya, Nick menceritakan kekesalannya pada penyiar radio itu. Karirnya di ujung tanduk banget. Temannya menyarankan gimana kalau tuntut saja acara siaran radio itu. Di sini bukannya menemukan titik tengah, karir Nick benar-benar bakal ancur banget sih. Soalnya ketika ia disambungkan teleponnya ke Ambar, bukannya meminta maaf, ia malah ngomong ngelantur ke sana kemari. Seperti bungkus saja acara siaran radio yang tidak berguna itu, dan selama mereka teleponan itu, rupanya disambungkan ke radio. Jadi para pendengar acara siaran radio Salam Namaste bisa mendengar. Saat itu, Ambar sedang bergegas pergi ke acara pernikahan temannya. Dia menjadi bridesmaid, pengantin perempuannya. Dan ternyata Nick juga datang ke acara pernikahan yang sama dan dia tuh lagi bertugas menjaga makanan di sana. Di sini kondisinya mereka itu saling tidak tahu muka masing-masing. Nick mulai tertarik dengan Ambar ketika ia melihat Ambar menghindar buket bunga dari pengantin. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampirinya dan berkenalan. Di sini mereka berdua belum tahu kalau ternyata mereka sedang berkomunikasi dengan orang yang mereka benci. Setahu Nick, Ambar itu adalah Ambi yang bekerja sebagai dokter dan Nick pun mengaku pada Ambar kalau dia adalah seorang arsitek bukan seorang chef. Selepas acara pernikahan itu, rupanya temannya Nick yaitu Ron memutuskan untuk menikah juga keesokan harinya dengan teman Ambar yang bernama Katie. Mengejutkan sekali. Tapi yang lebih mengejutkan ketika Ambar dan Nick mau berpisah. Akhirnya mereka saling tahu identitas masing-masing. Ambar si penyiar radio dan Nick chef yang sangat dibenci Ambar. Meskipun tahu mereka sebelumnya saling membenci, baik Ambar maupun Nick, mereka tetap merasa lebih baik damai. Sepertinya mereka mulai menyukai satu sama lain. Nick akhirnya datang ke acara siaran radio Salam Namaste sebagai bentuk permintaan maaf selama diwawancara. Nick menjawab dengan tenang dan baik, namun endingnya Nick mengutarakan kalau dia mencintai Ambar. Ambar terkejut karena siaran ini didengar oleh banyak orang dan mengatakan Nick gila. Namun Nick berusaha meyakinkan Ambar bahwa dia betul-betul mencintainya. Selama berdebat akan hal itu, mereka berdua pergi mengunjungi Katie dan Ron, dan rupanya pasangan itu sedang bertengkar. Bukannya menenangkan temannya, Nick mengajak Ambar buat simulasi menjadi pasutri, alias kumpul kebo. Demi mereka saling tahu kebiasaan masing-masing dan tahu apakah mereka cocok atau tidak.
Nick membujuk Ambar kalau selama nanti mereka tinggal bersama, mereka itu akan pisah kamar. Ini semua adalah keputusan yang baik untuk hubungan mereka, mengingat jadwal Nick dan Ambar yang bentrok supaya bisa ketemu di malam hari di rumah. Awalnya Ambar tidak setuju, tapi setelah ia pikir-pikir semalaman, Ambar menyetujuinya. Keesokan harinya mereka mencari rumah sewaan dan mulai menyicil barang pindahan mereka. Awal-awal tinggal bareng, Nick dan Ambar saling nyaman satu sama lain. Sekarang mereka benar-benar sudah jatuh cinta. Namun rasa bahagia itu terhenti seketika ketika Ambar hamil. Nick tidak menginginkan hal ini, begitu pula dengan Ambar awalnya. Di pagi itu, sehabis tes kehamilan, mereka langsung bergegas ke rumah sakit untuk menghilangkan janin yang dikandung Ambar. Sesampai di rumah sakit, Ambar melihat salah satu pasien yang sedang hamil juga. Perasaan Ambar saat itu mulai tidak karuan. Dia mulai bimbang. Dan akhirnya Ambar mengurungkan niatnya karena ia merasa tidak tega. Mengetahui hal itu, Nick benar-benar marah banget kepada Ambar. Apapun alasannya, Nick tidak mau punya anak. Menurut Nick, kehidupan menikah itu menyeramkan. Dia menyukai hidupnya yang sekarang. Ia ingin terus seperti kencan pertama bersama Ambar. Ia mencintai Ambar tapi tidak dengan bayinya. Mulai dari sinilah hubungan mereka renggang. Dengan alasan uang yang telah mereka keluarkan, mereka tetap serumah meski hubungannya sudah tidak baik-baik saja. छाया बन जाऊंगा कुछ पाया है जैसे तेरा Selama 8 bulan, Ambar dan Nick saling marahan. Sampai suatu malam, Ambar dan Nick adu cekcok kembali dan Ambar berteriak dia merasakan tendangan bayinya. Dengan refleks, Nick excited ingin merasakannya juga. Mulai dari sinilah Nick penasaran tentang ibu hamil. Sewaktu dia mencari buku masak, dia tertarik untuk membaca buku hamil. Dan sewaktu Ambar ingin keluar malam karena ngidam ingin memakan es krim, Nick pun mencoba untuk menemani Ambar. Seketika hubungan mereka membaik. Namun paginya, Ambar meminta Nick untuk melakukan tes darah karena takut anaknya kelainan. Akan tetapi Nick menolak karena dia sangat tidak suka bertemu dengan dokter, apalagi masuk ke rumah sakit. Ambar sangat sedih, tapi diam-diam Nick melakukannya. Di sana Nick bertemu dengan dokter yang biasa Ambar datangi. Dokter itu bilang bahwa Nick harus menemani Ambar karena tidak mudah bagi wanita hamil harus merasakan sakit sendirian. Wanita hamil harusnya banyak istirahat, tapi sepertinya Ambar tidak mendengarkannya karena ia harus sekolah dan bekerja. Nick mulai tersentuh dan yang membuatnya semakin merasa bersalah adalah ketika dia mengetahui bahwa Ambar tengah mengandung bayi kembar. Nick mulai membayangkan menjadi Ambar betapa kesusahannya dia selama ini. Tapi malamnya, Nick melihat Jignes dan Ambar berpelukan. Nick mengira mereka mempunyai hubungan spesial. Dan Nick mengira bahwa Ambar akan menikah dengan Jignes. Nick langsung pergi ke bar untuk mabuk-mabukan. Sialnya, dia pulang dengan seorang wanita yang ia temui di bar. Paginya, Ambar mendapat telepon dari dokter kalau hasil tes darah Nick aman. Anak yang ia kandung normal. Ambar ingin berterima kasih pada Nick dan menghampirinya di kamarnya. Sialnya, Nick yang tidak sadar membawa seorang wanita mulai panik melihat Ambar. Ambar mengetahui bahwa Nick tidur dengan wanita lain dan langsung kabur. Dan di pagi yang sama, Nick baru mengetahui ternyata Jignes mau menikahi seorang perempuan yang bernama Tina, bukan mau menikahi Ambar. Wanita yang tidur bersama Nick mengatakan bahwa mereka semalaman tidak melakukan apapun, karena yang Nick lakukan hanya menangis dan menyebut nama Ambar. Pencarian Nick dimulai, ia mencari Ambar lewat siaran radio Salam Namaste. Seluruh pendengar siaran radio itu membantu Nick menemukan Ambar, dan bertemulah mereka di dermaga. Saat mau melamar Ambar, perut Ambar tiba-tiba saja merasa sakit,
dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Endingnya, Nick melambar ketika Ambar mau melahirkan. Kocaknya, perawat yang membantu Ambar melahirkan itu adalah wanita yang tidur dengan Nick semalam. Di sana terbongkarlah kejadian sebenarnya dan Ambar mau menerima lamaran Nick untuk menikah dengannya. Ambar melahirkan bayi kembar perempuan bersamaan dengan sahabatnya Katie yang melahirkan bayi laki-laki. Gimana? Menurut kalian seru nggak film Salam Namaste? Menurut aku lumayan seru, tapi tidak untuk kita tiru ya guys. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.